Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini bersama-sama kita boleh hadir dalam ibadah kesucian pada minggu terakhir di bulan Juli. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa Allah senantiasa menunjukkan kasih dan pemeliharaannya. Hari ini secara khusus merupakan ibadah selamat jalan. Ada 6 kandidat yang akan kita berikan selamat jalan. 5 dari PSTW Senjarawi dan 1 dari Korps 3 Bandung. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka untuk masuk, untuk menjalani proses menjadi seorang hamba Tuhan di Pusdiklat Bala Keselamatan di Jakarta. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan siapkan hati kehidupan kita dan kita percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kami yang ada di dalam gereja, saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan, di dalam Roh Kudus. Sehingga dengan itu semua akan kita dapatkan kekuatan, kesegaran yang akan mengalir dalam hidup kita. Pujian yang mengatakan, "Ku beri kemuliaan." Pagi ini kita mau menghormati dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku beri kemuliaan, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama dan kita akan masuk di dalam doa.
Sungguh Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami memuliakan nama-Mu oleh karena Engkau besar, Engkau hebat, Engkau perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini dari hati kami yang paling dalam, dari seluruh keberadaan hidup kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati setiap umat Tuhan yang menyediakan hati kehidupan mereka untuk ada di hadirat-Mu. Biarlah dalam persekutuan pagi ini kami boleh bersama-sama menikmati sukacita, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyian nomor 244. Seperti yang saya sudah sampaikan, hari ini merupakan ibadah yang istimewa, di mana kita akan memberikan selamat jalan bagi anak-anak muda yang telah mengambil keputusan besar dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan. Yesus Tuhan jadi pemimpinku, darah-Mu telah tertumpah bagiku. Biarlah melalui pujian ini, sesudah ayat pertama kita akan mendengar kesaksian dari para kandidat, menyaksikan untuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup mereka. Kita nyanyikan ayat pertama, kemudian 3 kandidat akan maju untuk menyampaikan kesaksian. Yesus Tuhan jadi pemimpinku, darah-Mu telah tertumpah bagiku. Walau jalan berduri dan sepi, ku ikut selalu tak rasa letih. Yesus saja, Yesus saja, ku hendak turut Engkau selamanya. Yesus saja, Yesus saja, ku hendak turut Engkau selamanya. Kami persilakan. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saya, sehingga pada hari ini saya boleh merasakan berkat Tuhan. Pada saat ini saya bersyukur untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengambil pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung. Saya percaya segala hal yang sudah saya dapati, itu semua Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur untuk semua kesempatan-kesempatan yang sudah saya alami di tempat ini maupun di PSTW Senjarawi. Sebelumnya nama saya Lili, kandidat Lili Marlina. Saya bersyukur karena Tuhan masih terus memberkati kehidupan saya, dan saya juga meminta maaf kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mungkin selama saya berada di tempat ini ada kata-kata atau sifat saya, sikap saya yang tidak sesuai, yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan, dan saya minta dukungan doa kepada kita sekalian. Terus doakanlah kami agar kami tetap setia dalam panggilan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nama saya kandidat Niar Marlina. Saya sangat bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya dalam pelayanan di tempat ini, bahkan di PSTW Senjarawi. Ya, saya bersyukur untuk setiap yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya. Saya meminta maaf kepada Bapak, Ibu Mayor di tempat ini, juga jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin dalam pelayanan ada kata-kata saya yang mungkin pernah menyakiti hati saudara-saudara, kiranya mohon dimaafkan. Dan saya berharap kita semua tetap dalam pemberkatan Tuhan. Dan saya mohon doa dari Bapak Ibu semua supaya tetap mendoakan kami, supaya tetap dikuatkan dalam panggilan kami untuk menjalani dalam kandidat kami, bahkan nanti masuk di Pusdiklat. Terima kasih untuk semua yang pernah untuk semua doa-doa yang sudah dinaikkan untuk kami semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baiklah, perkenalkan nama saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya kandidat Lisnawati. Pada pagi hari ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya maupun dalam keterpanggilan saya untuk menjadi seorang calon hamba Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk beradaptasi di tempat ini, baik di Panti Senjarawi maupun di Korps 3 Bandung. Dan selama ini banyak hal yang saya dapatkan ketika saya berada di tempat ini, tetapi semuanya itu saya percaya Tuhan sudah atur yang terbaik bagi ketika kami melakukan pelayanan di tempat ini, bahkan dalam keterpanggilan saya. Dan tak lupa juga saya mungkin selama melakukan pelayanan di tempat ini ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, tetapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan di tempat ini, itulah yang jadi kemampuan kami ketika kami melakukan pelayanan di tempat ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan di tempat ini bagi opsir pemimpin, bahkan semua jemaat. Intinya saya bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ketika melayani di tempat ini. Terima kasih, haleluya. Ya, terima kasih kepada ketiga kandidat yang telah menyampaikan kesaksian, juga menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Tentu yang terbaik kita akan doakan bagi mereka. Tuhan akan menolong, memberkati dalam proses selanjutnya. Kita percaya di kemudian hari nanti mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ayat kedua, nyanyian nomor 244. Keramaian dunia tak memuaskan, ku cari harta yang berkekalan. Ya, pujian ini sengaja saya pilih untuk mengingatkan para kandidat dengan nama angkatan pembawa kekudusan. Ya, tentu mereka telah istilahnya memberikan hidup mereka, memberikan waktu mereka untuk mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan akan memberkati. Ayat kedua, sesudah itu ketiga kandidat selanjutnya akan menyampaikan kesaksian. Keramaian dunia tak memuaskan, ku cari harta yang berkekalan. Suara Tuhan jadikanku senang, kepadamu mataku terus pandang. Yesus saja, Yesus saja, ku hendak turut Engkau selamanya. Yesus saja,
Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya secara pribadi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana kurang lebih 9 bulan kami berada di tempat ini. Kami boleh melayani di PSTU Senjarawi dan juga Korps 3 Bandung. Kami sangat bersyukur kami diberikan kesempatan untuk melayani baik di Oma Opa dan juga di tempat ini. Dan pada pagi hari ini tidak terasa waktu bergulir cepat dan sudah tiba saatnya kami akan melangkahkan kaki kembali, belajar kembali yaitu di Pusdiklat. Terima kasih untuk Bapak Ibu Mayor yang senantiasa terus membimbing kami mungkin lewat dalam ibadah-ibadah di tempat ini, dan kami juga bersyukur kami boleh ditempatkan di tempat ini dalam 2 pelayanan. Kami menyadarinya kami banyak kekurangan kami sebagai kandidat di tempat ini, mungkin dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami, dan secara pribadi saya mengucapkan saya minta maaf mungkin dalam pelayanan di tempat ini tidak sempurna. Tetapi sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Mayor dan juga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang telah banyak mendoakan kami ke-6 kandidat di tempat ini. Tanpa doa-doa kalian, mungkin sampai saat ini kami tidak mampu melewati hari-hari kami. Untuk itu, doakan terus kami supaya ketika kami berangkat dari tempat ini, maka itu semua karena doa-doa dari saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaan kita selama di tempat ini. Biarlah kiranya apapun yang sudah kami lakukan, kiranya saudara-saudara boleh berkenan, dan ketika kami melakukan perjalanan kami kembali, kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Pertama-tama, nama saya Kandidat Yunita. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam pelayanan kekandidatan saya di tempat ini dan juga di Senjarawi. Tuhan sangat begitu luar biasa memberkati saya. Saya bersyukur di tempat ini di Korps 3 Bandung dan di Senjarawi saya mendapat begitu banyak pembelajaran yang luar biasa, dan saya bersyukur untuk segala hal yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Saya berterima kasih buat seluruh jemaat yang ada di tempat ini, officer pemimpin yang di tempat ini yang selalu membimbing kami dalam memperlengkapi panggilan kami. Kami memohon maaf juga karena mungkin dalam pelayanan kami di Korps 3 masih banyak keterbatasan yang kami lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kami memohon dukungan doa untuk setiap perjalanan kami ke depannya untuk memperlengkapi setiap panggilan kami. Ini yang menjadi kesaksian saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi. Saya berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya pribadi dan juga teman-teman kandidat. Kiranya kami terus diberkati oleh Tuhan, dan saya kandidat Astuti yang beradaptasi di Korps 3 Bandung mengucapkan banyak terima kasih untuk bagi seluruh jemaat di Korps 3 Bandung yang sudah membantu dan mendukung saya dalam doa, dalam pelayanan saya, dan juga bagi Ibu dan juga Bapak Mayor Handoko. Terima kasih untuk setiap bimbingan dan juga setiap nasihat, didikan yang selalu diberikan kepada saya pribadi untuk menjadi seorang hamba Tuhan untuk kedepannya bagaimana, dan terima kasih untuk setiap doa
dan dukungannya. Saya memohon maaf jika selama saya beradaptasi di Korps 3 Bandung ada kesalahan-kesalahan saya lakukan. Saya meminta maaf atas setiap yang saya lakukan dan saya mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih. Haleluya. Ya, kami juga atas nama seluruh jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung menyampaikan terima kasih kepada para kandidat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di Korps 3 Bandung. Saya percaya apapun yang telah kalian terima melalui nasihat, melalui petunjuk arahan, biarlah itu akan menolong kalian untuk menjalani proses selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Kami dari Korps 3 Bandung mungkin tidak bisa memberi banyak ya, tetapi mungkin ini menjadi kenang-kenangan dalam kehidupan kalian supaya itu akan mengingatkan bahwa ada doa yang selalu kami naikkan bagi pelayanan kalian selanjutnya. Kandidat Yunita. Kandidat Nirma. Yang terakhir kandidat Astuti. Sesuai warna kesukaan mereka. Ya, saya hanya sebagai seorang ibu ya, saya hanya bisa membuat sebuah gantungan kunci salib dengan nama mereka dan warna yang mereka sukai katanya ya. Nah, jadi saya berharap itu akan ketika mereka melihatnya, mereka akan mengingat bahwa kita pun selalu mendukung dan mendoakan mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kalian. Haleluya. Ya, yang 3 masih menyusul. Jangan sedih ya, sudah dipersiapkan. Ya, terima kasih karena pagi hari ini tentu kita sangat bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita terus berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kehidupan kita. Kita akan membawa persembahan kita dan sesudah itu kita mempersiapkan hati kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian nomor 222, kami sujud di kakimu. Kita akan membawa persembahan kita dan kita akan masuk di dalam doa bagi firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Sujud di kakimu,
berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di hadirat Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang sampai saat ini masih harus kami hadapi, yang harus kami jalani, kami tetap bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, yang terus memelihara, memberkati, yang terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu dalam setiap keberadaan hidup kami ada di dalam pemandangan Allah. Kami tahu bahwa setiap bagian kehidupan kami semuanya Engkau berkati, semuanya Engkau sertai. Itu sebabnya pagi ini kami datang dan mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat apa yang saat ini sedang terjadi. Ketika mungkin dunia sedang dilanda oleh wabah pandemi, Tuhan, kami hanya bisa berserah dan mengandalkan Engkau. Kami hanya bisa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Beri kekuatan iman dan pengharapan. Kami tidak dapat mengingkari bahwa pandemi ini telah membuat banyak orang mengalami begitu banyak kesusahan. Ada yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang harus berjuang agar sembuh dari wabah yang terjadi. Ada yang terdampak secara ekonomi. Bahkan dampak itu juga terasa dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kiranya ketika umat-Mu sedang berdoa dan bergumul saat ini, Engkau hadir. Beri kekuatan iman dan pengharapan. Beri keyakinan bahwa kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kami tidak perlu takut dan khawatir. Kami tetap percaya apakah kami terdampak secara langsung oleh karena COVID. Kami harus menjalani isolasi mandiri. Bahkan kami yang harus saling menjaga jarak satu dengan yang lain. Oleh karena saling menjaga, kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Ketika umat-Mu ada dalam kekurangan, ketika umat-Mu sedang bergumul dengan sakit yang harus dihadapi, Tuhan lawat kehidupan umat-Mu. Beri kekuatan, berikan kemampuan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan bala keselamatan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih karena kami tahu sampai saat ini semua bentuk pelayanan dapat terus berjalan. Sekalipun mungkin tidak dapat dilakukan secara maksimal. Tetapi kami tahu sedikit demi sedikit kami boleh melakukannya. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkati pelayanan bala keselamatan. Memakai pelayanan ini untuk menyentuh banyak orang. Baik itu di bagian kesehatan, di bagian pendidikan, di bagian sosial dan kerohanian. Secara khusus PSTW Senjarawi kami terus bawa di dalam doa kami. Dalam pelayanan yang ada, Tuhan akan berkati opsir pemimpin, para staf, para kandidat, karyawan, juga opa oma dan yang dilayani. Donatur dan simpatisan yang juga tentu terdampak dengan keadaan yang sedang terjadi ini, Tuhan juga berkati. Agar di tengah segala kesukaran ini, mereka pun tetap dapat berbagi kasih. Kami percaya Tuhan akan memberkati pelayanan yang ada. Kami juga berdoa bagi ke-6 kandidat yang akan masuk dalam proses selanjutnya menjadi seorang kadet. Selama kurang lebih 2 tahun mereka akan belajar di Pusdiklat Bala Keselamatan Jakarta. Kiranya Tuhan akan memampukan mereka. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka.
Biarlah melalui semua hal yang mereka telah terima selama ada di tempat ini, mereka dapat memakai itu semua untuk menolong mereka dalam pelayanan mereka di masa yang akan datang. Bapa di surga, saat ini kami menyiapkan hati kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami, agar kami dapat belajar melalui firman-Mu untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, biarlah Tuhan akan memberkati. Biarlah kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudaraku yang berkati Tuhan, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian, ya di RCD juga sudah ada. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan, karena diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
ayat mas dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang berkati Tuhan, hidup manusia adalah hidup yang harus dijalani dengan berproses atau sekolah hidup dari lahir sampai kematian. Proses kehidupan yang harus dijalani setiap orang tentu berbeda-beda. Tak terasa, saya sudah hitung-hitung, ternyata terasa kami sudah 4 tahun di sini. Hampir 2 tahun kita mengalami corona ya, wabah ini. Dan tidak terasa kita sudah juga mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Menjadi seorang kandidat pun juga harus berproses, itu juga yang kami alami. Bahkan sampai detik ini pun kami tetap berproses. Jadi jangan berhenti untuk berproses. Saudara yang berkati Tuhan, sadarkah kita bahwa kita juga sedang menjalani proses hidup atau proses rohani yang Allah kerjakan dalam hidup kita? Tengoklah sedikit ke belakang. Ya, kalau ada lagu yang mengatakan tengoklah ke belakang, tapi ini maksudnya baik ya. Tengoklah sedikit ke belakang hari-hari yang telah kita lewati. Ya, hampir 2 tahun kita dapat lewati masa-masa sulit ini, menghadapi wabah ini, menghadapi kesulitan ekonomi keluarga, menghadapi sakit penyakit, menghadapi tekanan dalam hidup ini. Kita masih dapat bertahan, saudara. Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Ini semua karena Allah mengasihi saudara dan saya. Kuasanya bekerja memberi kekuatan iman kepada kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Wow, luar biasa ya kalau kita boleh melihat ke belakang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu alasan apa yang menjadikan kita kuat, saudaraku? Dalam Rasul Petrus dalam suratnya, dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, ada kunci resep di dalamnya. Yang pertama, dilahirkan dalam Kristus, hidup baru. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Jadi ini alasan yang pertama kenapa sampai kita dapat kuat, karena kita sendiri sudah hidup di dalam Kristus, hidup baru dalam Kristus. Yang kedua, saudara, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Jadi kita mengingat akan janji yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, kita akan terima di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Dipelihara dalam kekuatan Allah, inilah yang alasan utama yang menyebabkan kita dapat bertahan hingga saat ini, saudara. Keadaan yang sedang kita alami saat ini, menghadapi wabah, kesulitan dalam ekonomi keluarga, putus asa, lemah, kandas iman kita, hadapi pergumulan dalam keluarga, tercermin pada 1 Petrus 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, saudara. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, sudah ada tampilan di LCD, mengatakan demikian, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang berkati Tuhan, saat ini yang dibahas oleh banyak orang tidak hanya cara menghadapi wabah Corona COVID-19 ini. Saya pun sudah mulai bosan ya kalau dengar yang itu terus ya di siaran-siaran itu, apalagi mendengar tentang banyaknya kematian ya, membuat kita menjadi ciut ya. Bahkan ada di suatu daerah yang kalau ada mereka ambulan yang lewat, warga sudah mencegat mereka, lalu mereka mengatakan tidak boleh membunyikan sirene ambulan ya, karena ketika mereka mendengar itu, warga juga akhirnya menjadi terpuruk keadaan mereka ya, semakin stres katanya demikian. Lalu banyak yang mulai bertanya, tidak hanya masalah corona ini, tetapi tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. Apakah mereka akan masuk surga atau neraka? Ada beberapa orang yang yakin bahwa ia akan masuk surga. Ada banyak yang masih ragu-ragu. Ada pula yang bermasa bodoh, saudaraku yang berkati Tuhan. Keselamatan kita masuk surga itu bukan moga-moga atau mudah-mudahan. Dalam kekristenan, masuk dalam kerajaan surga sudah pasti. Slide berikutnya. Dalam kekristenan masuk dalam kerajaan surga itu sudah pasti saat kita di dalam Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada yang menafsirkan bahwa meterai Roh Kudus sebagai jaminan ke surga itu sifatnya kekal dan tidak ada yang dapat membatalkan meterai itu. Ya, mereka katakan siapa yang bisa membatalkan kalau Tuhan yang kasih meterai. Keselamatan yang kekal, sekali selamat tetap selamat, mereka menyampaikan demikian. Namun ditemukan ada fakta yang lain. Di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, Matius 7 ayat 22 sampai 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa hal itu dapat terjadi, saudara? Bukankah mereka hidup melayani Tuhan seumur hidup mereka? Mereka dapat mengadakan mujizat. Ternyata ada faktor penyebab lain yang membuat iman mereka kandas dan hidup di luar Kristus. Slide yang berikutnya dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 mengatakan demikian, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pertama ini ya, pernah diterangi hatinya. Kalau kita berbicara tentang pernah, berarti waktu kita sedang berbicara, surat ini mengatakan demikian, berarti orang yang sedang dibicarakan itu di luar Kristus, saudara. Mereka pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pernah. Yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghina dan menghinanya di muka umum.
Namun kami boleh melihat di sini menyimpulkan bahwa ternyata masih terbuka pengampunan, saudara, bagi yang bertobat sebelum ajalnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yang ketiga, slide yang berikutnya. Dalam Lukas 12 ayat 8 sampai 10, Lukas 12 ayat 8 sampai 10, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Slide yang berikutnya. Bila keselamatan setiap orang ditentukan di akhir hidupnya, lalu untuk apa, saudara, mereka atau kita sekalian melayani Tuhan di pertengahan hidup kita? Apakah itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Yang berikutnya dalam Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Slide yang berikutnya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ternyata bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, kita harus terus bertanding sampai akhir kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara, dalam Wahyu 2 ayat yang 10, slide berikutnya, Wahyu 2 ayat yang 10 mengatakan demikian, ya. Tidak semua saya baca. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada yang menafsirkan bahwa mahkota kehidupan adalah upah tertinggi yang diberikan di surga bagi para penginjil yang mati sebagai martir Kristus, ya. Kalau kita boleh melihat di dalam tafsiran ke arah demikian. Jadi karena Wahyu 2 ayat 10 ini mendasari karena ada para penginjil yang mereka menderita dan mati syahid oleh karena Kristus. Kalau kita berbicara upah, saudara, upah itu akan diberikan saat kita di dalam surga. Jadi jangan kita minta upah kalau kita belum masuk ke dalam kerajaan surga. Upah itu akan diberikan sesuai dengan apa yang kita sudah perbuat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu akan berbeda-beda upah yang akan diberikan. Dan sebagai catatan yang tertinggi dalam pembacaan tadi bahwa mahkota kehidupan itu sebagai hadiah yang tertinggi, upah yang tertinggi yang diberikan di dalam kerajaan surga. Sebagai pengikut Kristus, kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun meterai itu dapat dibatalkan oleh Allah berdasarkan penolakan setiap orang Kristen yang murtad atau menolak Roh Kudus atau menolak Allah itu, tidak mau bertobat, ya. Bahkan mereka menghujat Roh Kudus. Slide berikutnya ini. Ya. Hal ini sesuai dengan pengakuan iman balsematan yang ke-9. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Nah, saudaraku, apakah ada di antara kita yang masih meragukan
apakah kita diselamatkan dan masuk surga atau tidak. Saya harap kita sekalian sudah semakin yakin ya, bahwa jaminan masuk ke dalam kerajaan surga itu sudah pasti. Yang penting kita tetap di dalam Kristus. Kalau kita di luar Kristus ya jangan tanya lagi. Masih ada ayat lain saudaraku yang memungkinkan kita diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Poin yang ketujuh yaitu Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9, 13 sampai 14, kemudian ayat yang ke-17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini ialah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Dan kita sekalian masuk di dalam poin ini saudara. Karena kita bukan orang Israel, tetapi kita masuk di ayat ini. Masuk di dalam kumpulan besar oleh karena kita sudah mencuci jubah kita dengan bersih di dalam Kristus. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yang berikutnya dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9 mengatakan demikian. 1 Yohanes 1 ayat yang 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mendorong Anda dan saya tetap percaya dan taat kepada Allah, berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Yaitu karena kita melakukan dengan penuh cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena Allah memelihara kita dalam kekuatan Allah, dalam kekuatan kuasa-Nya, dalam menjalani hidup berproses. Ya, ini karena adalah selamat jalan bagi para kandidat, meskipun kedepannya mereka dalam beberapa minggu ini masih cuti di tempat, kita masih berjumpa. Namun kami juga menyadari bahwa dalam berproses di dalam Tuhan, apalagi di masa-masa kekandidatan, tidak mudah. Apalagi ada hal-hal yang masih belum kita bereskan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati di hadapan Tuhan sangat diperlukan. Tunduk di hadapan Tuhan sehingga Allah akan lebih leluasa bekerja dalam kehidupan kita. Yang berikutnya saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, saudara yang berkati Tuhan, penderitaan yang kita alami di masa sulit ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetaplah hidup di dalam Kristus, saudara. Dan tetaplah setia sampai akhir hidup kita pada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tengoklah ke belakang bahwa sampai detik ini Allah masih menguatkan kita, memelihara kita, dan Dia memampukan kita untuk kembali berjalan ke depan, meraih masa depan kita.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian, menguatkan kita, dan Roh Allah akan senantiasa menguatkan kita, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan yang lemah iman kita, dan kita tetap berada di dalam Tuhan. Kita akan melihat tayangan berikutnya, video untuk memberikan kita kekuatan bagaimana kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Hanya video yang singkat ini akan menggugah semangat kita untuk semakin dikuatkan dan mengandalkan Tuhan. Setelah itu Ibu Mayor akan memimpin di dalam saat teduh. Pantai Nasare adalah pantai yang terletak di bagian barat Portugal. Ketika musim dingin tiba, tinggi ombak di pantai ini bisa mencapai 114 kaki atau 35 meter. Pantai Nasare sering diburu oleh para peselancar dunia untuk mendapat sensasi adrenalin yang tak tertandingkan. Meluncur di atas ombak besar bukanlah hal yang mengerikan. Namun bagi para peselancar, ombak besar itulah keindahan. Jika hari ini kamu diterpa ombak persoalan, jangan menyerah. Jika hari ini hidupmu terasa lelah, jangan putus asa. Teruslah berselancar di setiap ombak kehidupanmu. Memang kita tidak bisa menolak ombak itu datang, tetapi kita bisa taklukkan setiap ombak persoalan yang menghadang. Nikmatilah setiap ombak persoalanmu. Bersabarlah menjalani hari-hari berat dalam hidupmu, karena musim kehidupan pasti akan berlalu. Ingatlah bahwa kengerian justru berubah menjadi keindahan ketika peselancar meluncur di atas ombak yang sangat besar. Terkadang tanpa kita sadari, hadiah yang indah sering dibungkus oleh Tuhan dengan persoalan-persoalan yang menghadang. Jadilah seperti peselancar yang handal dalam menaklukkan setiap ombak persoalan di dalam hidupmu. Tetap semangat karena kamu pemenang. Pujian di tengah ombak dan arus pencobaan akan menghantar kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan bahwa tidak seorang pun yang lepas dari ombak kehidupan ini. Tetapi satu yang kita yakini bahwa kita terus ada di dalam tangan Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Hampir tenggelam. Hampir terhilang. Hampir tak berdaya. Tapi kita tahu bahwa hidup kita selalu ada di hadapan Tuhan. Karena itu tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan.
Ada kesempatan bagi kita untuk sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mungkin saat ini sedang ada di tengah gelombang kehidupan yang hebat, yang sedang menghantam perahu kehidupan kita. Kita terombang-ambing, kita dilanda kekhawatiran, kekecewaan, bahkan mungkin mulai putus asa dan hilang harapan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tetaplah kuat, tetaplah mengandalkan Tuhan. Yakinlah bahwa di balik semua kekecewaan, semua kepahitan, semua kegagalan, bahkan keputusasaan kita, Allah menyediakan berkat terindah. Mungkin memang kita harus menghadapinya karena Allah ingin membersihkan kita. Mungkin kita harus mengalaminya supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencari Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kita. Terlihat baik-baik, kita sebenarnya sedang menyimpan kepahitan, kekecewaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Dan mungkin tidak seorang pun yang tahu bagaimana isi hati kita. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ingin agar kita tetap kuat, bertahan di tengah hantaman badai kehidupan yang hebat yang saat ini sedang terjadi, dengan berserah dan mengandalkan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, kekuatannya senantiasa diberikan bagi kita. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang
Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Bahkan ketika ombak hebat menghantam perahu kehidupan kami, ketika kami harus mengalami setiap pencobaan, tantangan, dan pergumulan dalam hidup ini. Mungkin itu berhubungan dengan kesehatan kami, berhubungan dengan kebutuhan ekonomi, berhubungan dengan keadaan keluarga kami, masa depan anak-anak kami. Biarlah kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Karena Engkau mengenal dan mengetahui setiap tetes air mata kami. Ketika kami berdoa, ketika kami menyembah Engkau, kami mungkin tidak dapat lagi melakukan sesuatu. Mungkin kami merasa gagal. Mungkin kami merasa tidak sanggup Tuhan. Tapi biarlah kami belajar bahwa kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah umat-Mu semakin dikuatkan, umat-Mu semakin meyakini bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Biarlah melalui ombak kehidupan kami belajar bahwa itu merupakan cara Tuhan sedang mengajar kami. Kami sedang ada dalam sebuah proses kehidupan. Kami sedang ditempa oleh Tuhan supaya kami muncul seperti emas murni. Terima kasih Tuhan untuk setiap tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi. Karena kami tahu di balik semuanya itu Allah punya rencana yang indah bagi hidup kami. Engkau berkati bagi setiap umat Tuhan. Ketika kami sedang berdoa saat ini, Tuhan Engkau mengenal, Engkau mengetahui setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu. Engkau hadir, beri kekuatan iman, beri pengharapan. Mampukan umat-Mu untuk melewati setiap keadaan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Yang akan menolong dan memampukan kami. Baik itu kami anak-anak kecil, remaja, orang tua ataupun lansia. Kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian pagi hari ini. Terima kasih kita boleh bersama-sama hadir dalam persekutuan, dalam ibadah. Dan saya percaya kita telah dikuatkan kembali. Selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung. Untuk pengumuman sepanjang minggu yang akan berjalan, kegiatan yang akan dilaksanakan. Terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa para kandidat telah diterima menjadi kadet dengan nama Angkatan Pembawa Kekudusan. Mereka akan menjalani masa cuti seminggu ke depan ya. Tetapi oleh karena adanya pembatasan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, mereka akan berangkat untuk masuk ke Pusdiklat secara bertahap. Jadi tidak satu kaligus, mereka akan bertemu di sana. Ada 3 kelompok atau 3 gelombang ya. Dan kandidat Astuti akan mendapat waktunya yaitu pada tanggal 9 Agustus akan berangkat ke Jakarta untuk kelima kandidat dari PSTW. Itu mereka kalau tidak salah gelombang ketiga ya.
tanggal berapa ya kurang tahu? Tanggal 16 Agustus. Nah, jadi tidak bersama-sama. Jadi nanti kandidat Astuti juga ada rombongannya yang lain ya, dari Denpasar, dari berbagai tempat akan bertemu di Jakarta, dan kelima lainnya yang dari PSTW akan berangkat tanggal 16. Biarlah kita akan terus berdoa, kiranya Tuhan akan menyertai dan menolong mereka dalam proses selanjutnya ya. Mereka akan terus menjalani proses seperti halnya kita terus berproses, terus melakukan segala sesuatu, belajar banyak hal untuk menolong kehidupan kita. Kegiatan sepanjang minggu yang akan berjalan, sesudah ibadah kesucian ada ibadah sekolah minggu dan prajurit muda. Kemudian pada hari Jumat jam 4 sore ada ibadah PKW dengan ayat Mas Peluk. Kemudian pada malam hari ada ibadah gerakan pembawa suluh. Kami menerima surat edaran yang menyatakan bahwa masih tetap adanya pemberlakuan pembatasan. Ya, kita memang harus tetap mentaatinya, mengingat kita ada di dalam kompleks ya. Jadi ya kita betul-betul harus menjaga agar kehadiran kita juga nanti tidak mengganggu panti sosial yang ada, sehingga kita juga harus turut mendukung. Dan itu sebabnya ibadah online masih akan terus dilaksanakan menunggu keputusan selanjutnya. Tapi terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang tetap dengan setia walaupun online kita hadir dalam setiap persekutuan yang ada. Saya ingin menyapa pagi hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Terima kasih, di tempat ini ada 6 kandidat. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan berkati dan selamat jalan. Semangat terus berjuang. Tuhan memberkati ya. Kemudian keluarga Mayor Jonggi Sibarani, selamat pagi. Tuhan memberkati. Keluarga Kapten Febe Ambitan bersama Bapak, bersama suami. Tuhan memberkati, haleluya. Ada Letnan Immanuel, selamat pagi Letnan. Haleluya. Ada Ibu Erna Panjaitan bersama Ibu Ai ya. Puji Tuhan, terima kasih boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Lila Rasia. Selamat pagi. Pagi, haleluya. Haleluya. Luar biasa. Di sini juga ada Evanglin atau Oi ya. Wah, terima kasih kehadirannya. Ada Ibu Susana Justina. Tuhan memberkati pagi Ibu Susana. Ya, ada Bang Patar. Selamat pagi, Bang. Wah, persiapan kita untuk sekolah minggu ya. Ada Ibu Vera, selamat pagi Bu Vera. Haleluya. Wah, ini pemandangannya gunung yang tinggi. Sudah rindu ya kita ke Cicalengka melihat pegunungan. Kemudian ada Ibu Sari bersama Bapak Anja, selamat pagi. Haleluya. Ya, haleluya. Luar biasa. Tuhan memberkati. Ada Ibu Wanti Rungka tentu bersama suami Bapak Alfons. Selamat pagi, Tuhan kiranya memberkati. Tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan ya. Amin, Mayor. Selamat pagi. Tuhan kiranya God bless memberkati you. bersama bersama Yonatan. Tuhan akan menolong berkati. Kalau tidak salah Jonathan sudah SMA ya. Wah, tidak terasa. Terima kasih boleh bergabung bersama-sama. Ada Saudara Putra Kris, tentu bersama dengan keluarga Bapak Bayu. Semoga semakin kuat, semakin sehat di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan pasti akan memulihkan, memberi kekuatan kesehatan yang sempurna. Keluarga Bapak Kadek Wite, selamat pagi. Ya, sudah rindu ya lihat foto-foto Januar masuk sekolah. Wah,
memberi semangat, kekuatan tersendiri ya. Gitu juga dengan keluarga Ibu Diana Lesmana, selamat pagi. Tuhan memberkati, rame dengan kehadiran cucu ya. Tuhan memberkati. Keluarga Bapak Gustaf, selamat pagi Pak, kami sudah rindu ini. Selamat pagi. Karena selalu memberi dukungan, selalu mendoakan. Amin. Ada Yolanda bersama Ibu Ai, ada Ibu Marti, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ada keluarga Bapak Robert Utasoid, selamat pagi. Semakin sehat, semakin kuat ya. Ada juga saudara Jerry Roberto, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih bergabung bersama dengan kita sekalian. Ada Ibu Niar dan Nadia di Betun NTT. Selamat pagi. Tuhan berkati. Ada Ibu Intan Benyamin. Ya, Tuhan memberkati, tetap kuat, sehat. Tuhan akan memulihkan keadaan suami, juga anak-anak yang mungkin harus terpisah, biarlah Tuhan juga akan memberkati. Kemudian ini ada Ibu Julaika, terus menjadi doa kita bersama, Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang sempurna buat Ibu Julaika, memberkati juga anak-anak dan suami. Ibu Suryati, selamat pagi Ibu. Ibu Sikome, Tuhan memberkati, Tuhan akan menolong selalu ya. Kiranya berkat pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan. Ya, saya masih tetap meminta kalau boleh open kamera, akan difoto, diabadikan. Ya, beri senyum yang termanis ya. Boleh buka masker. Ya, yang di sini harus pakai masker semua ya. 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 Bisa dikasih kode supaya kita akan foto bersama ya. Ada 2. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Mayor Handoko akan berdoa dan menyampaikan berkat bagi kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku, ku sandar pada Tuhan Yesus, Dia tentu peliharaku. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Silakan duduk yang di Selamat hari Minggu, terus berkati. Terima kasih Bapak Mayu. Silakan saling menyapa. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Minggu. Saya lihat Ibu Erna dengan Ibu Ai Siombing. Hari Minggu semua, terima kasih. Ya, sudah sehat Ibu Ai Siombing? Sehat ya, sekolah minggu ya. Ya, habis ini sekolah minggu. Selamat hari Minggu saja. Anaknya ditunggu ya, sekolah minggu.
Siap Bunda Sari. Ya. Makasih. Sampai ketemu sekolah Terima minggu. kasih. Anak-anak. Lanjut ke sekolah minggu. Tuhan berkati. Aku mau doa. Aduh. Oh.